Surabaya dikenal sebagai kota dengan semangat juang yang tak pernah padam. Di antara hiruk-pikuknya, berdiri salah satu simbol kebanggaan warga, Persebaya Surabaya. Lebih dari sekedar klub sepak bola, Persebaya adalah identitas, bagian dari sejarah panjang kota ini. Dukungan kepada Persebaya tidak lahir dari sekedar fanatisme, tetapi dari rasa memiliki yang mendalam, rasa yang menyatukan jutaan hati dalam satu warna hijau. Di balik setiap sorakan di tribun, ada komunitas besar yang menggerakkan bonek dan bonita. Mereka bukan hanya supporter, tetapi keluarga besar yang tumbuh bersama. Dalam komunitas ini, tidak ada sekat antara laki-laki dan perempuan. Semua berdiri sejajar, bersuara, dan saling menjaga. Menjadi supporter bukan hanya tentang teriakan, spanduk, atau warna kebanggaan. Di balik semangat bonek, tersimpan kisah tentang kesetaraan dan solidaritas. Penelitian Profesor Dr. Raden Roro Nanik Setiawati dalam bukunya Sosiologi Bonek menemukan bahwa sifat keras bonek masa lalu adalah perwujudan keberanian dan kritik terhadap ketidakadilan. Namun, identitas Wani dan Bondo Nekat ini kini telah bergeser menjadi solidaritas yang lebih inklusif dan empatik, membuka ruang aman bagi bonita sebagai fondasi kesetaraan di tribun. Memang selama ini karakter keras dan egaliter itu muncul memang karena budaya arek Surabaya sendiri kan, yang belak-belakan, tidak suka ditindas, ya suka mendak. Nah, di komunitas bonek itu sendiri memang semua dianggap sama, jadi tidak peduli status maupun latar belakang. Dari situ solidaritas tumbuh, kan kuat, apalagi kalau soal Persibaya mereka pasti punya satu suara. Bonek itu maskulinitasnya yang punya khas wani gak neko-neko, ya artinya berani tapi gak aneh-aneh. Gitu ya. Biasanya nggak harus soal fisik ya, tapi ke arah mental. Mental arek Surabaya yang tegas, solidaritasnya kuat, keras iya, tapi banyak sisi tanggung jawab dan rasa saling menjaga. Ada loyalitas, solidaritas, rela berkorban. Kalau awal-awalnya mungkin iya ya, seneng juga kalau nonton sepak bola, malah ketika dukung nggak boleh pakai seragam ya nggak apa-apa, nggak pakai baju gitu ya. Tetapi pada lama-lama mulai muncul juga sisi empatiknya. Jadi berkegiatan sosial, jadi tidak cuma soal kuat jua, tapi soal peduli dan gotong royong. Banyak dilakukan itu oleh kami. Kami itu lebih terbuka dan sangat emosional kadang-kadang, walaupun sebenarnya tidak tersolidaritas itu tidak terbatas di bonek saja, bonita mungkin juga ada seperti itu. Tapi sebenarnya kedekatan dengan komunitas seperti bonita itu ya terjalin dengan baik juga. Di balik warna hijau, hadir sosok bonita. Mereka adalah para perempuan yang dengan setia dan penuh fanatisme mendukung Persebaya, menjadi bagian tak terpisahkan dari hiruk-pikuk supporter. Kehadiran mereka menegaskan bahwa gairah sepak bola adalah milik semua tanpa batas gender. Awalnya ada keraguan dan rasa takut karena citra supporter bonek yang keras. Namun, seiring waktu, identitas bonita hadir sebagai bukti bahwa perempuan memiliki ruang yang aman dan sama berharganya dalam mendukung tim kesayangan. Suasana kekeluargaan membuat mereka yang semula ragu menjadi berani hadir sebagai bonita. Mereka pun menunjukkan loyalitas dan keberanian, rela meluangkan waktu serta tenaga demi Persebaya, sekaligus menepis stigma negatif yang melekat pada bonek. Itu awal mula saya bergabung itu kayak sebenarnya merasa takut, kayak isinya ini laki-laki semua dan perempuannya jarang, takutnya nanti kayak saya terintimidasi atau apa. Dan ternyata setelah saya berkecimpung di bonek Unesa itu, wah, saya menemukan keluarga saya di sini. Dan ternyata anggapan saya yang dulu negatif tentang orang-orang yang ada di bonek Unesa itu ternyata salah. Dan kayak saya di sini merasa dihargai dan merasa nyaman untuk bergabung di bonek Unesa itu. Kehadiran bonita sudah sepenuhnya diterima karena bonita juga bagian dari supporter Persebaya. Terkait masih adanya stereotip tertentu terhadap bonita, kami, bonek, juga memerangi hal itu agar bonita merasa aman dan nyaman ketika di dalam maupun di luar tribun. Melalui semangat kebersamaan ini, batas-batas gender perlahan runtuh. Bonek mulai menerima dan bahkan merangkul kehadiran bonita, menyadari bahwa kekuatan dukungan bukan hanya milik satu gender. Kini, bonek dan bonita berdiri berdampingan,
bahu-membahu menunjukkan kepada publik bahwa supporter Persebaya telah berubah menjadi lebih baik, lebih inklusif, dan lebih kuat dalam semangat kesetaraan. Yaitu solidaritas. Solidaritas tanpa batas. Nah, gitu ya. Kalau saya sendiri kan penelitian saya ada 3, loyalitas, solidaritas, dan rela berkorban. Tapi untuk bonek ini satu kata, solidaritas tanpa batas. Artinya tuh kita berbeda latar belakang, kita berbeda suku, agama, tetapi ketika bergerak untuk kaitannya supporter Persibaya, maka ini jadi satu. Semangatnya adalah bagaimana saling kebersamaan dan rasa saling menjaga antar sesama supporter Persibaya, bonek dan wanita. Itu saya alami sendiri ketika di perjalanan nonton sepak bola, kita itu langsung diberi jalan. Karena apa? Karena di mobil saya salnya tak dicepitkan. Sehingga kita malah nggak kenal, mari bu. Sebenarnya kita parkir dijagakan, nggak ada bayar, nggak apa. Jadi menunjukkan itu loh kebersamaannya, karena pakai atribut bonek, jalan bareng, terus nggak bisa masuk stadion pun kita nggak marah, yang ngobrol di luar, di atas mobil guyon apa begitu ya. Gimana? Memang kita juga nggak tahu apa kasusnya dicetak berlebih atau gimana, nggak bisa masuk, ya nggak apa-apa, ya seperti itu. Ya kalau menurut saya relasi yang paling ideal ya saling menghargai dan melengkapi antara mereka. Bonek dengan sifat waninya dan tegas, wanita dengan sifat empatinya. Kalau ini bisa berjalan bersamaan, menurut saya ini sangat bagus di dalam maupun di luar tribun, perjalanan menuju ke sana, di sana maupun pulang dan selamanya. Jadi lebih inklusif, tapi tetap punya jiwa Surabayaan yang keras, tapi hatinya lembut. Itulah orang Surabaya. Masa depan Tribun Bonek bersama Bonita menjadi gambaran masyarakat yang lebih egaliter, di mana semangat mendukung Persebaya melampaui batas gender dan menyatukan semua passion dalam satu tujuan bersama. Salam satu nyali, Wani.